Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya pagi ini. Kita kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam saat teduh. Sebelum kita mulai pagi ini, mari kita hening sejenak, kita pusatkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu dalam doa dan memohon berkat-Nya untuk kelancaran acara kita pagi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih dan puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Pagi ini Engkau kembali bangunkan kami ya Bapa. Engkau kumpulkan kami di dalam ruangan Zoom ini. Engkau berikan kami nafas kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Begitu besar kasih sayang-Mu kepada kami. Entah Kau pandang hina kami sebagai anak-anak-Mu yang berdosa. Bapa yang Maha Murah dan Maha Rahim, kami di sini memohon pengampunan dari-Mu ya Bapa. Ampunilah segala dosa-dosa kami, baik yang kami perbuat secara sengaja maupun tidak, lewat perkataan maupun lewat perbuatan. Dosa-dosa kami di masa lalu, saat ini, dan mungkin yang akan datang. Kami hanya memohon pengampunan dari-Mu ya Bapa. Ampuni kami, ampuni kami. Layakan kami untuk bisa menjadi anak-anak-Mu ya Bapa, agar kami mampu melayani umat, melayani dan menjadi berkat untuk sesama kami. Ya Bapa yang baik dan Maha Murah, lindungilah dan berkatilah acara kami dari pagi ini. Berkatilah kami yang bertugas dari yang membaca doa, membaca firman, dan membawakan pujian. Kami percaya ya Bapa dengan darah Yesus Putramu yang tertumpah di kayu salib. Kau tutup bungkus semua peralatan internet dan device yang akan kami pakai. Kami tahu ya Bapak, saat ini mungkin di rumah kami masing-masing ada cuaca yang kurang baik. Tapi kami percaya itu bukan suatu masalah untuk kami karena Engkau berkuasa atas semuanya. Bapak, terimalah segala pujian doa-doa kami pagi ini dan kemuliaan hanya kepada nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat terkasih. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan sendiri yang mengundang setiap kita untuk boleh ada di tempat ini. Untuk bersatu hati memuji dan memuliakan Dia. Karena Ia adalah Allah yang layak kita puji dan kita tinggikan. Ia Allah yang setia. Allah yang senantiasa berjalan bersama kita. Allah yang senantiasa memimpin setiap langkah kita. Mari kita bawa hati kita tanggalkan segala hal yang menjadi beban dalam hidup kita, biar pagi hari ini, 30 menit ke depan, menjadi saat intim kita bersama Dia. Mari kita terus arahkan hati, kita mau terus berjalan bersama Dia, yang memimpin setiap langkah kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu
Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia, yang senantiasa berjalan bersama kami. Setiap langkah hidup kami semua ada di dalam tangan pengasihan. Engkau yang membangunkan kami dengan lembut pagi hari ini, membawa setiap hati kami untuk setia datang kepadamu. Di pagi ini Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau. Karena Engkau Allah yang terlebih dahulu setia bagi setiap kami. Engkau Allah yang terlebih dahulu mencintai kami dengan sangat luar biasa. Engkau Allah yang menerima kami apa ada. Engkau yang melayakkan setiap kami untuk terus datang di hadirat. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau Allah yang terlebih dahulu sangat mencintai setiap kami. Biar setiap kami menaikkan syukur kami. Biar setiap mulut kami memuji Engkau. Bersyukur karena Engkau Allah yang setia. Bersyukur karena Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang senantiasa menggendong kami di saat kami. Menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mau naikkan syukur kami kepada. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, sebab Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bawa syukur kami.
karena Engkau Allah yang senantiasa setia. Kami boleh ada hari ini karena sungguh kesetiaan-Mu. Kami boleh hidup hari ini karena berkat kemurahan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa hati kami untuk senantiasa memuji dan menyembah Engkau semasa kami hidup. Kami mau pakai mulut kami untuk terus bermazmur memuliakan nama. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang terus bertahta di atas puji-pujian kami. Mari sahabat terkasih, kita mau sembah Dia. Kita mau katakan bahwa Ia adalah Allah yang senantiasa baik dalam setiap kehidupan kita. Biar setiap pujian kita menjadi harum-haruman di dalam kerajaan surga pada pagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka
Oyarana samarakatas madasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas kirana samarakatas madasya madasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas sanakatas madasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas sanakatas madasya marakatas Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh bangun untuk memuji dan menyembah-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Engkau datang hadir di tengah-tengah kami, melawat hati kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, anak-Mu yang Engkau kasihi Laura. Tuhan, Engkau urapi dia dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Engkau urapi mulut, bibir, dan lidahnya. Engkau jamah hatinya. Bila segala sesuatu yang dia sampaikan, boleh dia sampaikan dengan tenang. Boleh dia sampaikan isi hatimu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Firman hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pagi semuanya, ketika saya membaca perikop ini, renungan ini, saya tersentuh dengan ayat Lukas 19 ini ayat 42. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Di ayat ini Tuhan betul-betul menyentuh saya. Apakah
saya khususnya, kita semua tahu apakah yang perlu untuk damai sejahtera bagi diri kita semua. Mengapa Yesus menangisi kota Yerusalem? Kota Yerusalem itu yang saya tahu adalah kota yang gitu megah, bahkan sampai saat ini banyak dikunjungi orang untuk ziarah. Tapi Yesus menangisi kota itu, karena di kota itu banyak orang-orang yang belum mau menerima rahmat dari Tuhan. Mereka sibuk dengan mengurusi diri mereka sendiri, mereka masih menyimpan iri hati, mereka sibuk menghakimi orang lain, sehingga semua rahmat Tuhan itu tertutup. Maka itu Yesus menangisi kota itu. Dan refleksinya pada saat ini, pada saya itu khususnya, apakah Yesus juga mau menangisi hati saya saat ini? Di manakah damai sejahtera itu? Jujur saya pas mau membawakan renungan ini, saya juga merasa nggak layak gitu. Karena saya merasa, Tuhan, siapa saya ini? Kehidupan saya masih seperti ini juga, Tuhan. Tapi satu hal yang saya mau tahu, yang saya tahu, Tuhan sangat mengasihi saya. Tuhan mau saya berbagi hari ini refleksi untuk saya juga. Beranikah saya meminta maaf ketika saya berasa, walaupun itu bukan salah saya, beranikah saya membuka diri saya untuk meminta maaf? Beranikah saya membuka diri saya untuk menerima kritikan dari orang lain, dari suami saya sendiri? Jujur saya sharing sedikit, saat ini juga kan suami saya belum begitu stabil dengan kerjaannya, dia belum dapat kerjaan, jadi kemarin juga kita lagi ngomong baik-baik, terus tiba-tiba yang dia bisa tersinggung soal kerjaan. Di situ Tuhan mau pakai saya untuk bicara, Laura, begitu banyak rahmat yang telah Tuhan berikan kepada saya. Beranikah engkau menjadi rendah hati? Beranikah engkau jadi pribadi yang bisa menerima kritikan dari orang lain? Beranikah engkau membuka diri engkau? Beranikah saya masih berkata, oke, ya saya maafkan kamu dengan kesalahan apapun yang mungkin orang lain banyak melukai kita? Beranikah kita membuka diri kita untuk berani memaafkan mereka, orang-orang yang telah baik sengaja ataupun tidak sengaja menyakiti hati kita, dan kita mau memeluk mereka, mengatakan mereka, iya saya maafkan saya. Itu semua tidak gampang, tetapi saya percaya dengan kasih karunia Allah, Tuhan akan memampukan kita memberikan yang terbaik bagi keluarga kita, bagi pelayanan kita dimanapun kita berada, komunitas kita saat ini. Tuhan tidak pernah berjanji, Tuhan tidak pernah menyepakati jalan yang akan kita lalui semua ini akan mulus. Walaupun kita sudah ikut Tuhan, kita pelayanan, kita sudah mencoba memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Kita mungkin sudah melakukan senjata kita saat ini, tetapi tetap aja kita masih berasa, Tuhan kenapa kita masih banyak cobaan yang harus kita lewati, banyak permasalahan hidup kita. Satu hal yang saya ingat kemarin pas di film, senjata itu Tuhan, kita punya senjata itu Tuhan gunakan untuk perlengkapi kita, untuk kita dapat berjuang, untuk kita dapat memenuhi hati kita dengan Roh Kudus. Dengan senjata itu kita berjuang melawan musuh-musuh kita, melawan segala intimidasi dari iblis. Dan maka damai sejahtera pun akan kita dapatkan, sukacita akan kita dapatkan kalau kita terus mau berjalan di dalam Tuhan. Tadi pagi saya ketemu ayat ini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah puk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dari ayat ini saya diingatkan, ya Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang lemah lembut, dan Tuhan mau kita itu semua belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Ketika kita menjadi pribadi yang rendah hati, jiwa kita akan mendapat ketenangan, dan semua beban-beban kita Dia sendiri yang akan mengangkatnya. Dan Tuhan sendiri yang menjanjikan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu ada di Yohanes 14 ayat 27. Jadi Tuhan sendiri yang menjanjikan, sebenarnya Tuhan
Tuhan sudah menjanjikan damai sejahtera itu akan kuberikan kepadamu. Semua yang diberikan dunia ini tidak sama dengan yang diberikan oleh Tuhan. Kita tidak usah khawatir, nggak usah gelisah, bawa semua permasalahan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita mau kembali kepada Tuhan, kita mau fokus, kita terus berjuang, maka kita akan menjadi pribadi yang dimenangkan oleh Tuhan. Saya mau tutup renungan saya pagi ini dengan satu penggalan lagu yang saya dapati. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Tuhan, biarlah kami semua dimampukan untuk kami boleh menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Raja di dalam kehidupan kami. Segala permasalahan hidup kami, segala beban-beban hidup kami mau serahkan semua Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau membuang semua itu, kami tidak mau fokus akan masalah-masalah kami Tuhan, tetapi kami mau tahu satu hal Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, di mana kami akan menemukan damai sejahtera di dalam-Mu. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita akhiri saat teduh pagi ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi ini. Terima kasih ya Bapa, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, serta merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu selalu menjadi pelita bagi hidup kami, terutama sepanjang hari ini. Bapa, kami anak-anak-Mu mohon ampun atas setiap kesalahan dan perbuatan kami, yang baik disengaja maupun tidak disengaja ya Bapa. Layakan kami anak-anak-Mu ya Bapa di hadapan-Mu. Ajarkan kami selalu bisa mengampuni sesama kami. Biarlah damai-Mu selalu menyertai hati kami ya Bapa. Kami mau menyerahkan sepanjang hidup kami hanya ke dalam kuasa tangan-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang kami perbuat dan kerjakan hanya demi kemuliaan-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami juga Bapa yang mau memulai aktivitas kami hari ini. Kami mau serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu ya Bapa. Nama yang berkuasa atas hidup kami percaya. Pimpinan-Mu lah yang sempurna dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu semua doa-doa ini kami panjatkan. Mari Bapak Ibu kita satukan doa pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Mari kita foto bersama. Oke. Nah, saya sudah siap nih. Oke. Siap-siap senyum. 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya. Bu Siska, udah di halaman tadi ya. Ya, satu lagi. 1, Udah 2, berhenti senyum. 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Astrid.